Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabir Muhammad Fadila. Saat diri wanita Rajna Telamani. Saat itu yang saya sendiri. Orang di dia pada wawancara di Jalan Sumber yaitu Dr. Yanti. Hari ini salah satu dokter umum di Rumah Sakit Juanda anu judulna ngeunaan vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluna tepangkeun nami abdi Konita Razinatul Amani. Sareng ieu sangat abdi Rahmanur Fadila. Saat acana hampunten upami ngaganggu waktos ibu dia. Maksud abdi nyuhunkeun waktos klinik sareng mugi kersa diwawancara. Mangga kalaresan abdi sadaya rancangan abdi salah sahiji murid SMA 2 anu ngagaduhan tugas kangge ngawawancara hiji narasumber. Orang nyandak tema tentang COVID, lebih spesifiknya tentang vaksinasi. Jadi bakal aya sababaraha pertanyaan anu ku alurang bari ditaroskeun ka ibu mengenai vaksinasi. Sateacana urang lebet kana pertanyaan anu pokok, tiasa ku ibu dugikeun sakedik identitas sareng riwayat pendidikan. Nama saya Yanti Marini, Dokter Yanti Marini ya. Tepang di Lengkong, sudah 14 tahun di Kuningan. Asal saya itu dari Jakarta tadinya ya, makanya bahasa Sundanya rada-rada campurannya. Ibu. Jadi di sini sudah mau 14 tahun. Saya di Rumah Sakit Juanda itu di manajemen dan kebetulan megang juga di Poliklinik Hemodialisa, jadi bagian wisuda. Dan memang dengan di sini kita tinggal tuh sudah 14 tahun ya, dengan anak 3, dan alhamdulillah anak-anak semua pada sekolah, dan salah satunya juga di SMA 2 kan. Nah terus kita bicara tentang vaksin ya, mangga, apa pertanyaannya? Kan ayeuna teh atos masuk ka pelajaran atau pembelajaran tatap muka 100%. Otomatis persyaratan teh nyaeta kedahna divaksin. Aya sababaraha anu bade didugikeun kangge urang tiasa terang gitu lebih dalam mengenai vaksinasi. Mangga apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya Bu ya. Vaksinasi anu parantos dilaksanakeun ayeuna parantos muncul kasus endal. Hal ieu ngajarikeun masyarakat sieun preti vaksin. Nah, benar aya efek samping anu nyebabkeun dugi ka kamatian sareng oge divaksinasi parantos dipasikeun pikeun urang kali umur genep dugi ka 12 tahun. Nah, aya efek samping tina vaksin ieu bahaya pikeun aranjeun. Nah, jadi memang pemerintah itu meminta Indonesia itu untuk vaksinasi secara 100% ya. Jadi salah satunya di Kuningan ini memang masih sedikit sekali yang melakukan vaksin. Jadi pemerintah itu memang harus mengembar-gemborkan bahaya dari COVID dan akhirnya harus vaksinasi. Ini memang sekarang itu pemerintah sudah mulai menjalankan vaksin umur 6 tahun sampai 12 tahun untuk anak-anak ya. Untuk efek sampingnya memang sebetulnya sih tidak ada. Jadi ketika memang kita divaksin, pasien itu atau kondisi badan kita harus benar-benar fit. Jadi jika aya nu batuk pilek itu nggak boleh. Nanti kalau untuk anak-anak makanya dilihat dulu kalau kondisinya dia fit baru kita lakukan vaksin. Jadi untuk efek samping kematian itu hanya 0,0 sekian persen. Kalau kemarin kita melihat di TV ya dari vaksin yang salah satu vaksin AstraZeneca tuh yang sampai meninggal itu hanya itu aja kasusnya. Tapi untuk selanjutnya kita belum lihat lagi apa memang gara-gara vaksin atau ada hal lain. Berarti vaksin teu nampukeun yen aya efek samping anu sampai kematian ya? Nah iya itu karena kan kemarin kasus yang itu kan belum kebuka. Jadi masih diteliti memang apa karena memang benar-benar pure dari si vaksin atau memang dia punya penyakit lain yang akhirnya dia nggak ngaku. Makanya sebelum dilakukan vaksin harus screening. Jadi screening itu yang harus benar-benar. Kalau di screening itu didapatkan si pasiennya atau kondisi si orang yang mau divaksin dalam keadaan lemah atau turun atau dalam keadaan sakit ya tidak boleh divaksin. Jadi harus benar dari screeningnya itu harus benar.
Ibu lajeng ke pertanyaan selanjutnya kan tadi mah ngeunaan vaksin kangge budak umur 6 sampai 12 tahun. Ayeuna kan aya oge ibu hamil anu divaksin. Nah kan otomatis di dalam tubuh si ibu itu teh ada 2 orang. Apa itu teh ada efek samping tertentu atau teu soalna teh masih banyak masyarakat anu kurang pemahaman sehingga kalewatkeun eta vaksin. Nah itu. Jadi memang sekarang vaksin yang sekarang pemerintah sudah mengharuskan untuk vaksin ibu-ibu hamil. Tapi hati-hati, jadi ketika hamil itu untuk trimester ketiga dan kedua itu boleh dilakukan vaksin. Karena dia kan akan menghadapi melahirkan anak. Berbeda karena zamannya sekarang zaman pandemi, jadi memang harus vaksin untuk wanita hamil. Harus. Dan insya Allah tidak ada efek. Jadi sekali lagi screeningnya harus benar. Sebelumnya ibu ayah maksudnya si ibu hamil mate umuran tertentu maksudnya harus pas 2 bulan atau Trimester ketiga, trimester kedua, jadi pas dia umur 4 bulan. 4 bulan. Ya katanya wajib 4 bulan atau si misalnya ayah ibu hamil tapi geus 7 bulan ya katanya yang boleh. boleh. Asalkan teu mepet jam lahiran atau kumaha ibu. Iya, pokoknya sebelum dia melahirkan dia sudah mendapatkan vaksin dulu. Ya. Naon tingkat keselamatan vaksin COVID-19? Apa? Naon tingkat keselamatan maksudnya mun aya nih vaksin teh Bu eta teh maksudnya si vaksin teh Terus terjamin. aman Untuk orang, untuk manusia. Iya. Jadi memang vaksin itu kan sudah dari dunia, sudah mendunia ya. Vaksin COVID itu kan bukan buatan Indonesia. Jadi udah WHO sudah sudah ngasih untuk vaksin COVID itu ini gitu kan. Jadi insya Allah kalau memang sudah diteliti dari WHO-nya ya udah tinggal ngikutin, kita masukin. Tapi makanya hati-hati dengan screening. Jadi kita sebagai petugas tidak main vaksin nyuntik-nyuntik aja, ada screening, ada tahapan screening. Makanya sebelum melakukan vaksinasi ada pelatihan dulu untuk petugas-petugas vaksinnya. Itu sudah ada pelatihan karena kan harus masuk di all record dan segala macam. Nanti terdeteksi tuh siapa pasien yang memang sudah divaksin atau belum. Makanya kita ketika divaksin ditanya nicknya kan. Nah itu maksudnya begitu. Jadi nggak asal aja, dan itu udah kita sudah mengikuti WHO dunia. Terus ibu kan ayeuna teh tos aya deui info kangge vaksin anu katilu kali. Tah kan berarti ieu mah kangge tingkat anu atas heula. Iya. Tah kangge tingkat bawah kan 2 kali. Kumaha jadina upami hiji jalmi divaksin mung sakali. Jadi anu kaduana henteu dituntas. Nah itu makanya ketika memang kita sudah divaksin, jadi seseorang itu sudah dilakukan vaksinasi, si orang ini harus mengikuti jadwal yang keduanya. Itu teh wajib. Karena kan itu namanya booster ya. Jadi vaksin yang pertama diberikan virus, vaksin yang kedua ya kita mau lihat virusnya masih bagus nggak di kitanya. Jadi kan vaksin itu kan memasukkan virus lemah ke badan. Nah jadi memang harus. Jadi ketika vaksin 1 sudah dimasukin, vaksin 2-nya harus masuk. Jangan sampai kita cuma vaksin 1 dan nanti kan kita akan ada vaksin ketiga, itu dilihat lagi. Jalan, jadi di Indonesia itu vaksin yang ketiga masih diperuntukkan untuk yang lansia dulu. Namun henteu kunaon pikeun dokter ngijinkan pasien henteu nganggo masker dari saat divaksin. Maksudnya dokter pas divaksin teh si pasien teh kita ngangge masker. Oh nggak boleh. Jadi vaksin itu kan ikhtiar yang kesekian ya. Jadi tetap aja ketika kita mencegah di masa pandemi era baru kan ya, new era baru, yaitu harus 3. Jadi masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi vaksin itu ya hanya yang memang ikhtiar yang selanjutnya. Jadi yang utama itu ya 3 ini. Jadi tidak boleh lepas masker. Ya. Soalnya kan sok aya gitu jalmi anu kurang pemahaman jadi nganggapna kami atos divaksin teh tos cenah teh kada Hanya masker. neng ini harus edukasi. Kan masyarakat itu masyarakat tidak mengerti dan tidak sekolah. Makanya gimana caranya kita di daerah ini, jadi dari puskesmas, dari lurah, RT, RW itu harus mengasih tahu penduduknya. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat sekarang di kasus ketiga ini Omikron kan ya, sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi memang harus benar-benar, jadi masker harus tidak boleh dicopot.
salajengna satu acara divaksin apa aya obat anu teu kedah dikonsumsi ku seseorang nu udah divaksin. Nah, jadi sekali lagi screening. Jadi vaksin itu harus dilakukan dengan screening dulu, ya kan? Kalau pasien itu memang sudah punya darah tinggi, misalnya ya, atau kencing manis, nah itu darah tingginya harus terkontrol dulu. Jadi dia boleh minum obat yang memang rutin dia minum. Jadi kalau darah tinggi itu tidak boleh lebih dari 180, baru kita boleh melakukan suntikan vaksin. Tapi kalau dia 18, ya kita suruh tunggu dulu sampai tensinya memang turun. Kalau nggak mau turun-turun ya minggu depan dia baru datang lagi ke tempat yang memang melakukan vaksinasi. Berarti ningali heula kondisi si anu udah divaksin. Iya, jadi kita sebagai tenaga kesehatan tidak main suntik-suntik aja, semuanya ada screening. Upami jamaah pernah kena COVID-19, nah kadah divaksin oge. Maksudnya kan jamaah teh geus pernah kena COVID. Otomatis ya antibody. Iya, jadi memang kalau vaksin itu kan kalau orang yang kena COVID itu sudah punya antibody ya, tapi itu akan turun pas dia umur 6 bulan setelah sakit. Makanya harus dilakukan vaksin. Nah, jadi kayak kita hepatitis B, jadi ada vaksin, ada booster, ada booster. Ya, jadi ketika ada pasien yang sudah kena vaksin, antibody itu akan turun dalam waktu 6 bulan. Makanya dilakukan vaksin lagi. Jadi pas post COVID 6 bulan berikutnya harus vaksin. Terus kangge vaksin anu 2 kali, anu 2 dosis, eta teh kedah sami teu sih dosisnya? Harus sama. Nanti vaksin ketiganya baru kan udah ada aturan baru ya teman. Ya. Pertanyaan anu terakhir, Kan sok aya kan nunggu ari geus vaksin teh kudu minumnya makanya ya aya dari saat vaksin kedah minum cai dewegan teh harus atau teu. Makanya itu kuat ya. Jadi kalian sebagai orang-orang terpelajar harus ngasih tahu sama masyarakat. Jadi yang hoax seperti itu yang harus diikutin ya. Makanya kalau misalnya habis divaksin diistirahatkan. Kalaupun nanti ada gejala panas ya diminumnya dalam waktu 1x24 jam. Setelah divaksin kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh minum ini, minum itu, nggak usah. berarti eta teh sanes mah tahun. Sanes. Ya. Makanya udah berarti pesan dari saya karena kalian orang pelajar ya, kasih tahu sama masyarakat awam apa itu vaksin kan udah tahu ya. Nah, itu kasih tahu ya. Itu deh. Ibu saatosna hatur nuhun atau biasa ngaluangkeun waktuna atau bersedia jadi narasumber sekali di hatur nuhun. Ya, mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu we wawancara nu tiasa ku urang duikeun, mudah-mudahan informasi manfaat kangge sadayana. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.